saya sangat bersyukur sekali juga buat Bu Joni dan Pak Made memberikan semua yang terbaik dari fasilitas, dari makanan, dari pokoknya semuanya baik dan ya sangat melebihi ekspektasi sejujurnya. Halo Marcella. Selamat siang Bu Juni. Selamat siang. Akhirnya kita beres 50 jam ya. Ini kan sepertinya modul pertama ya untuk Marcella ya, untuk Titi Yinnya. Kalau boleh tahu gitu kan, backgroundnya Marcella kan lebih banyak di sound healing. Kenapa kok bukan tiba-tiba sih ya, kok pengen mendalami Yin gitu, kalau bisa dicari kaitannya dengan background sebelumnya gitu. Mungkin Marcella bisa cerita sedikit. Oke. Pertama kali saya ikut kelas Yin itu adalah kelasnya Bu Yuni tuh, pertama kali waktu itu yang special class yang di home itu. Makanya gitu. saya ingat namanya, saya kenal gitu kemarin Pak Made waktu dibikin list itu kan. Iya. Jadi kalau mau dirunutin banget, sebelumnya saya tuh pertamanya banget tuh aktifnya yoga, terutama vinyasa gitu kan. Abis itu saya merasa dari yoga itu kok merasa secara physically dan mentally tuh kayaknya cocok dan align nih ya. Sejak saya tuh Sebelum sound healing. sound healing saya yoga dulu. Saya yoga dulu. Abis itu mulai masuk meditasi gitu. Terus lumayan apa ya, menurut saya, tapi kan pertama kali mungkin buat orang meditasi itu kan agak sulit ya. Sulit banget gitu. Saya orang itu aktif banget. Oke, itu lebih challenging lagi. Lebih challenging. Jadi saya tuh orangnya aktif, terus ekstrovert, terus pokoknya dari Senin sampai Minggu pokoknya harus ada kegiatan gitu. Nggak bisa diem gitu. Orangnya sukanya bergerak gitu kan. Cuman saya merasa kok kayaknya butuh saat untuk saya, kayaknya butuh diem nih, karena udah lumayan kayak secara fisik dan mental terutama kayak apa ya, kayak badannya craving bergerak, tapi sebenarnya tuh mental saya sebenarnya udah capek gitu. Akhirnya kayak terus saya juga lumayan sering kayak, sebenarnya kalau capek itu juga saya jadinya lumayan sering anxious, gitu. Terus saya mencari cara lah pertama kali kan, gimana nih cara yang paling nyaman dan cepat untuk meredakan anxious saya gitu kan. Kalau misalnya vinyasa kan ya ribet ya, harus ikut kelas, terus harus kayak berolahraga, susah sendiri gitu. Akhirnya saya cari-cari lah, awalnya banget itu saya coba via Spotify dulu gitu kan, dengerin yang kayak singing bowl gitu berapa menit, terus berapa kali coba, oh ya kok enak ya gitu kan, kok di saya tuh efeknya tuh cepet gitu, supaya langsung tenang, terus langsung grounding. Berarti juga. Suara itu cepet ya? Iya, kalau saya lumayan lebih cepet pertama kali itu dengan suara gitu kan. Akhirnya saya coba deh ngambil singing bowl gitu kan. Awalnya untuk diri saya sendiri dulu aja gitu kan, supaya saya punya media. Jadi kalau misalnya kayak saya anxious langsung kayak ting gitu diri sendiri gitu kan, langsung kayak oh ya dapat nih medianya yang paling cepat gitu kan. Habis itu gara-gara sering kalau kayak kita lihat event-event kan sering banyak tuh kayak yin dan singing bowl, yin dan sound healing gitu kan. Terus jadi kayak oh mulai nih penasaran nih yin ini apa gitu kan. Oke sih saya lumayan sering denger kayak yin tuh berarti menahan satu pose agak lama. Cuman belum ngerti gitu menahannya tuh gimana, bukannya pegel ya. Pertama kali juga saya mikirnya gitu, menahan satu lama bukannya pegel ya, itu bukannya malah lebih buat saya malah lebih kayak capek dibandingin bergerak gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya pertama kali ikut kelasnya Bu Yuni gitu kan. Itu pertama kali berarti nyobain kelas pertama kali banget, pertama kali kelas Yin gitu. Terus oh yaudah nih, bener kata Bu Yuni kan, pokoknya tuh kelasnya kan 1,5 jam ya harusnya kan. Terus pas cobain kok bener-bener gak berasa kayak 1,5 jam, bener-bener cepet banget. Terus bener-bener kayak oh iya ya enak banget. Jujur sebenarnya waktu awal itu malah baru mulai banget aku langsung ketiduran. Itu agak kayak di awal banget. Terus tiba-tiba kayak berarti emang energinya low banget ya. Karena kan biasanya aktif gitu kan. Jadi aku ingat banget baru mulai kayak 10-15 menit.
baru di pose 1 atau 2 tiba-tiba aku baru sadar sendiri kayak tiduran deh. Soalnya aku kayak masih ditahan posisi yang ini, sedangkan aku udah ngeh kan yang lain tuh kayaknya udah berpindah gitu. Tiba-tiba aku kayak langsung lumayan awal agak panik dong. Gitu kan. Terus begitu ngikutin jadi kayak iya nih kayaknya ini tubuh aku tuh kayaknya emang butuh kayak gini nih, karena kan aku aktif banget, jadi kayaknya butuh nih kayak ditahan satu pose, terus ternyata nyaman ya, nggak seperti yang aku bayangkan sebelumnya kayak satu pose, aduh kayaknya bakal pegel banget. Emang sih ada beberapa pose yang kayak pasti lumayan kayak pegel gitu kan, cuman kan Bu Yuni juga menjelaskan kalau misalnya ada mau berganti pose, pokoknya cari senyaman mungkin gitu kan. Jadi ya udah aku juga sambil dengerin juga nih tubuhnya. Ya berarti kalau aku lama di pose ini, iya ya, mungkin awalnya nyaman, tapi kan lama-lama mungkin karena ditahan terus-terusan jadi intens gitu kan. Ya berarti aku akan coba cari lagi nih mana lagi itu. Jadi semakin mendengar tubuh sendiri gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku sempat sebenarnya udah dari tahun lalu itu pengen banget ikut yin. Itu special class-nya yang tahun lalu ya itu ya? Tahun lalu, pokoknya gak lama setelah ikut itu aku pengen gitu ngambil yin YTT ini gitu kan. Cuman berapa kali pokoknya waktunya nggak pas gitu kan, udah berapa kali terus ya udah akhirnya kayak terus ya udah aku juga sekarang waktu itu udah mulai start singing sound healing practitioner juga kan di studio gitu. Terus tiba-tiba pas ngelihat ini, wah kayaknya pas nih gitu kan. Aku udah langsung lihat di Bali pula, aku emang pengen sekali di Bali kan, langsung kayak pokoknya nggak lama itu aku langsung chat Pak Wade kan kayak aduh mau langsung aku blok kalender gitu kan, langsung aja deh, mendingan dari jauh-jauh hari aku udah blok aja kalender nih biar beneran berangkat gitu kan. Terus aku juga merasa kayaknya yin dengan juga sound healing ini juga komplement satu sama lain, karena kan kurang lebih kan mirip ya, kita misalnya kayak kita diam, kita fully present, kita fully reconnect lagi dengan tubuh kita, dengan pikiran kita dengarkan tubuh kita maunya apa. Terus juga di yin juga ada pose-pose yang jadinya kita merilis emosi kita, begitu juga berhubungan juga sama sound healing gitu kan. Jadi menurut aku nyambung gitu, dan aku merasa juga kayaknya nih align gitu buat nanti klien-klien aku itu juga kayaknya mereka juga lebih nyaman, dan mereka juga misalnya semakin mengenal juga yin, dan buat akunya juga berguna juga gitu buat aku pribadi gitu, untuk aku yang aktif ini gitu kayak bisa kayak ngambil waktu sejenak untuk yuk kita sambil ini kan salah satu bentuk recovery juga ya, terutama untuk aku yang aktif gitu, merecovery otot dan sendi dan ligamen dan fascia-fascianya gitu. Jadi menurut aku, buat aku pribadi ini kayak paket lengkap untuk kebutuhan aku secara practitioner sound healing, dan juga kebutuhan aku yang emang aktif berolahraga gitu. Jadi paket sangat lengkap. Tapi termasuknya hebat juga, karena kan untuk tipe orang yang memang aktif gitu kan, latihan yang sifatnya benar-benar pasif itu kan lumayan challenging lah ya, secara mental terutama. Kan. Tapi hebat bisa menemukan bahwa itu sesuatu yang memang dibutuhkan gitu, bukan lagi melihat itu sebagai sesuatu yang saya nggak suka karena saya bukan begitu gitu kan. Nah kan kemarin ini kita lumayan belajar 5 hari lah ya, nggak terlalu lama, tapi dari segi materi gitu yang kita akan membahasnya, pose-pose ditambah juga ilmu di balik pose-pose itu sendiri. Kalau menurut Marcella di awal pertama masuk ke training dan sekarang di akhir 5 hari ini, kira-kira pemahaman Marcella akan latihan itu sendiri dari sudut pandangnya Marcella, apanya yang sudah berubah menjadi sedikit lebih paham gitu dari sudut mananya? Kalau menurut saya Bu Yuni menjelaskan itu juga dengan sangat jelas dan memberikan saya juga senang gitu kalau misalnya dijelaskan tuh dari misalnya segi anatominya. Jadi misalnya begitu saya bergerak, saya tahu nih berarti ada part ini, bagian ini yang yang bekerja, ada part ini yang kita meregangkan part-partnya. Jadi begitu, saya juga jadi sekarang juga kalau misalnya nggak cuman untuk saat recovery, saat saya melakukan olahraga atau apapun jadi lebih mindful. Misalnya kayak saya lebih squat, saya lebih aware kan. Berarti kalau saya squat
saya berarti otot ini nih yang saya aktifkan. Berarti kalau misalnya saya nanti butuh recovery, saya harus recovery juga bagian ini. Jadi menurut saya apa ya, untuk sehari-hari pun juga menurut saya perlu untuk semua orang pun tahu, dan bukan cuman untuk para praktisi yoga atau praktisi sound healing atau meditasi. Menurut saya semua orang itu sebenarnya butuh itu untuk tahu, terutama mereka yang aktif berolahraga. Nggak aktif berolahraga pun pasti kan kita kegiatan kan pasti banyak menggunakan organ dan area-area tubuh kan. Dan saya sangat senang juga Bu Yuni itu menjelaskannya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh kita semua, terus juga menjelaskannya juga dengan sangat jelas, dan karena juga suka memberikan analogi-analogi yang kayak oh iya benar sih, make sense sih, maksudnya kayak masuk di logika kita juga gitu kan. Kalau misalnya kita nangkepnya di logika itu lebih dapet, jadi kita juga lebih oh iya ya, bener-bener nyerap gitu, bukan cuman kayak menghafal. Kalau kita dulu kalau belajar biologi kan kayak langsung struktur ini, anatomi ini, hafalin gini. Oke, kita hafal, cuman kan besoknya lagi lupa gitu. Kalau buat apa gitu kan. Kalau misalnya kayak diberikan emang analoginya dan yang masuk logika kita jadi kayak oh iya ya bener juga nih, aku merasakan kalau ini, kita benar-benar juga ngerasa gitu, jadi nggak cuma menghafal gitu. Jadi menurut saya saya jadi lebih banyak sekali paham dengan tubuh saya juga. Tubuh saya paham, menggerakkan tubuh saya juga lebih mindful juga menurut saya setelah belajar Yin Yoga ini gitu. Dan juga ternyata ya tubuh sama emosi juga ternyata kan ngeling juga, berhubungan juga gitu. Jadi dan nangkep juga ya. Dulu kan orang juga dulu ngomongnya saya juga belajar gitu, misalnya kayak cakra apa segala macam gitu. Tapi kan nggak ngerti nih kenapa sih kayak organ sama emosi kenapa bisa ngeling gitu kan. Mungkin dulu aku belajarnya nggak yang gimana banget, detail banget kan. Tapi dengan Bu Yuni menjelaskan, oh iya ternyata ada fascia, ada ini. Jadi make sense. Oh iya kenapa ya kalau misalnya saya anxious tuh bener, kalau anxious saya mual atau saya tiba-tiba asam lambungnya naik. Jadi make sense gitu. Setelah belajar ini jadi kayak oh iya ngerti gitu hubungannya gitu. Terima kasih. Iya, semoga meskipun hanya 5 hari gitu kan, tetapi harapan saya gitu itu bisa memperkaya pemahaman yang Marcella sendiri miliki sebelumnya dengan latihan ini. Dan kalau memang kita merasa bahwa hal itu bisa membawa manfaat untuk diri kita, mungkin kalau memang semesta memberikan kesempatan itu juga merasa bahwa ilmu yang didapat itu bisa juga berguna untuk orang lain yang kita bagikan gitu kan. Semoga kedepannya sukses selalu. Ada masukan tidak untuk saya dari segi teknis atau mungkin hal-hal lainnya selama 5 hari ini? Gak ada sih. Baik-baik aja sih. Wah sebenarnya kalau atau bisa mungkin snacknya boleh nggak yang lain gitu, nggak gitu? Gak, jujur semuanya enak dari segi makanan, dari segi tempat, semua enak gitu kan. Jujur sebenarnya pengen banget nambah lagi gitu. Cuma kan sayang banget waktunya ternyata nggak cocok gitu. Malah kalau bisa sering-seringnya jadi kita lebih gampang nih kalau ada yang cocok langsung daftar gitu. Cuman ya kan nggak mungkin juga, mungkin capek juga ya persiapannya segala macam. Tapi so far sih saya sangat puas, saya sangat bersyukur sekali juga buat Bu Yuni dan Pak Made memberikan semua yang terbaik, dari fasilitas, dari makanan, dari pokoknya semuanya baik dan ya sangat melebihi ekspektasi sejujurnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau ada kesempatan kita ketemu lagi di lain waktu. Iya dong. Thank you ya. Terima kasih.